Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, sahabatku dimanapun Anda berada pada kesempatan hari ini. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan dan bersukacita di dalam segala kebaikannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini tanggal 1 Desember tahun 2021. Itu artinya 11 bulan sudah kita lalui di tahun 2021 ini. Dan ini kita sedang memasuki bulan ke-12. Dan 1 bulan ke depan kita akan memasuki tahun 2022. Dan percayalah, kalau selama 11 bulan ini Tuhan sudah menyertai, melindungi, menolong dan memberkati kita, saya percaya hari ini bulan Desember kita juga akan mengalami berkat Tuhan. Bukan hari ini saja, tetapi sampai tahun depan dan seterusnya. Karena Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya, Ibu Bapak dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kita belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan satu cerita, kisah yang dituliskan dalam Alkitab, yaitu tentang apa yang dialami oleh seorang ibu mertua, yaitu seorang janda, dan 2 orang menantunya yang juga adalah janda. Loh, Bapak Ibu langsung berpikir, loh kok bisa? Ya, mertuanya janda, tadinya punya anak. Tetapi waktu anaknya menikah, dua-duanya menikah, dapat istri dua-duanya, kedua anak lakinya meninggal. Dan sekarang tinggal menantunya 2 orang juga janda. Jadi 3 orang janda tanpa anak. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kisah ini saya angkat atau saya ajak Bapak Ibu merenungkannya adalah karena ada yang sangat indah yang bisa kita pelajari di dalamnya. Karena kisah tersebut juga dituliskan dalam firman Tuhan dalam Rut pasal yang pertama, ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-22. Kisahnya adalah, di dalam ayat tersebut diceritakan tentang pembicaraan yang dilakukan oleh Naomi kepada kedua orang menantunya. Dan sang mertua, yaitu Naomi, mengatakan kepada kedua menantunya tentang apa yang ada dalam pikirannya. Karena pada saat itu Naomi masih ada di Moab, tapi sedang merencanakan perjalanan mau kembali ke Kanaan, ke negeri asalnya. Karena setelah 10 tahun dia di Moab, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, dan dia sudah mendengarkan bahwa di Kanaan atau di Bethlehem Allah sedang memperhatikan umat Allah di sana, orang Israel. Dia mau balik ke sana. Tapi waktu dia mau kembali, nah ini menjadi pergumulannya. Naomi sedang berada bersama-sama dengan 2 orang menantunya, juga dua-duanya janda. Dia janda, 2 mertuanya juga janda. Yang paling fatal lagi adalah mereka nggak punya apa-apa. Artinya secara materi, secara keuangan, secara harta, mereka nggak punya apa-apa. Janda, benar-benar janda miskin. Mertuanya janda miskin, menantu-menantunya juga janda miskin. Menantunya itu adalah Orpa dan Rut. Dan pada situasi itu, Naomi mengatakan sesuatu kepada menantu-menantunya ini. Dan dia berkata, janganlah ikuti aku. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati, yaitu kepada suami mereka masing-masing, dan kepada diriku. Dan dikatakan kiranya karunia Tuhan nyata bagi kamu dan melindungi kamu, dan masing-masing kamu mendapat rumah bersama dengan suaminya. Mertuanya menyatakan itu kepada menantu-menantunya ini karena yakin saya, ya mertua juga berpikir, ya saya nggak punya apa-apa lagi, pulang juga bagaimana, dan ini menantu saya ikut saya bagaimana, mungkin banyak pemikiran dan gejolak dalam hatinya. Tetapi dikatakan mertua yang diungkapkan oleh Naomi tersebut, menantu-menantunya mengatakan dan dijelaskan dalam Alkitab, mereka menangis mencium mertuanya. Sampai 2 kali Naomi menyampaikan kepada mereka
bahwa supaya jangan mengikuti dia lagi. Dan di dalam babak yang kedua, menantunya kembali lagi memeluk dan menangis dan menciumi Naomi. Tapi kali itu Orpa membuat keputusan meninggalkan mertuanya, kembali ke negerinya, dan Ruth mengambil keputusan tetap mengikuti Naomi mertuanya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang menjadi pelajaran yang bisa kita lihat di sini? Saya pertama lihat dari sang mertua. Mertua ini merencanakan dan memikirkan serta mendoakan yang terbaik bagi menantu-menantunya. Nah, dia bukan mertua yang galak. Dia bukan mertua yang judes. Dia bukan mertua yang katakanlah cari perhatian kepada menantunya, tapi dia justru mendoakan, merencanakan yang terbaik bagi menantu-menantunya. Dia berkata, kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagimu. Wah, itu kan doa. Artinya sebagai seorang mertua, dia menunjukkan perhatiannya, kasihnya, doanya kepada menantu-menantunya. Dan pantas saja waktu Naomi melakukan itu dan menantunya itu memeluk dia dan menangis. Wow, hubungannya sangat dekat sekali, akrab sekali. Dan mereka tidak ada, katakan, jarak antara mertua dan menantu. Hubungan yang sangat indah, keluarga yang sangat-sangat harmonis tentunya. Tetapi apa yang terjadi di babak yang kedua, waktu Naomi tetap mengatakan, udahlah pulanglah, aku gak mungkin menikah lagi. Kalaupun aku menikah lagi, bagaimana mungkin kamu bisa menantikan anak saya dan kamu menahan diri begitu lama. Nah, Ibu Bapak dikasih Tuhan, di sini yang saya katakan responnya berbeda atau ada perubahan. Orpa mengambil keputusan meninggalkan mertuanya. Oh, saudara jangan salah, jangan sampai menyalahkan Orpa. Orpa juga berarti mengikuti nasihat daripada mertuanya kan? Walaupun kita tahu bahwa akhirnya dia rugi karena Orpa tidak pernah mendengarkan, kita tidak pernah mendengarkan kisahnya lagi setelah itu. Tapi Ruth mengambil keputusan mengikuti Naomi. Dan Naomi katakan, udahlah pulanglah, lihat iparmu sudah pulang tuh. Pulanglah ke negerimu, pulanglah ke bangsamu, pulanglah. Karena itu Orpa sudah pulang kepada bangsanya dan pulang kepada Allahnya. Tapi Ruth mengatakan perkataan yang sangat-sangat luar biasa. Dia berkata, jangan mendesak aku. Jangan mendesak aku untuk meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Allahmulah Allahku. Wow. Ruth mengatakan pernyataan yang sangat-sangat spektakuler. Dia tidak hanya katakan, aku akan mengikuti engkau, mertuaku. Dia tidak hanya mengatakan, aku akan pergi kemana engkau pergi, tapi Allahmulah Allahku. Ini merupakan hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena akhirnya Ruth sungguh-sungguh datang kepada Allah Yahweh yang disembah oleh Naomi. Dan dia mengambil keputusan itu berarti bukan karena melihat keadaan Naomi yang seperti itu, tapi karena dia mengambil keputusan percaya kepada Allah. Dan saya katakan, ini adalah tentang sikap menantu yang respek dan hormat kepada mertuanya. Tetapi di dalam hal itu juga dia mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Naomi memberikan nasihat kepada Ruth dan Orpa. Dan Orpa mengambil keputusan menurut pikirannya sendiri. Tapi Ruth mengambil keputusan menurut tuntunan Tuhan. Karena dia menyembah Allah dan dia membuat keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Iya benar. Masa menantu meninggalkan mertua karena gak punya apa-apa? Tapi saudara kasih Tuhan, secara manusiawi mungkin orang berkata, udahlah, Orpa yang benar, dia bisa nikah lagi. Ruth itu gak benar. Secara pandangan manusia mungkin begitu. Tapi kalau dalam Tuhan, keputusan yang kita ambil haruslah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya keputusan yang kita ambil dalam kehendak Tuhan tidak berdasarkan pikiran kita sendiri, tidak berdasarkan keinginan kita sendiri. Maka keputusan di dalam kehendak Tuhan akan menjadi keputusan yang terbaik atas kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Ruth. Dan dikatakan dalam firman Tuhan dalam Ruth pasal yang pertama ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem
pada permulaan musim menuai. Saudaraku, artinya mereka bersama-sama sampai di Kanaan, sampai di Bethlehem dalam keadaan situasi yang penuh dengan anugerah Tuhan. Karena musim panen. Berarti kalau musim panen itu adalah musim di mana mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena di Israel, kalau terjadi panen, walaupun orang gak punya ladang, mereka juga bisa mendapatkan dampak dari panen tersebut. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan, perlu kita belajar melalui kisah ini. Yang pertama, mari tetap rencanakan yang terbaik bagi kehidupan keluarga kita. Rencanakan dan doakan yang terbaik supaya terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita senantiasa melakukan sikap terbuka satu dengan yang lain. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok atau hal-hal yang baik dalam pikiran kita, kita sampaikan dan kita terbuka. Dan kalau setiap orang mengambil keputusan, hendaklah mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Naomi terbuka kepada menantunya, menantu-menantunya juga terbuka, dan secara khusus Rut mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat Tuhan memberkatinya. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana ada kerukunan, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, hubungan mertua dengan menantu yang dituliskan tentang kisah Naomi dengan menantunya Orpa dan Rut, ini adalah pelajaran yang penting supaya hubungan kita di dalam keluarga menjadi hubungan yang tetap harmonis dan indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada hari ini tanggal 1 Desember tahun 2021, ini adalah hari pertama kita memasuki bulan Desember ini. Bulan penuh dengan berkat, di mana Natal dirayakan di bulan Desember, hari sukacita, di mana kita mengingat akan rahmat Tuhan. Kita merayakan kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi umat manusia. Doa dan harapan saya, semuanya kita mengalami yang indah dari Tuhan, dan hati kita terbuka untuk dituntun oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menuntun, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kami pelajaran yang sangat berharga, bagaimana menjaga dan membangun relasi yang indah di dalam keluarga. Kami mempelajari tentang hubungan mertua dengan menantu, tentang kisah Naomi dengan menantu-menantunya. Tuhan, firman Tuhan ini menginspirasi kami dan juga mencerahkan hati kami, menguatkan iman kami, bahwa kami harus senantiasa menjaga dalam keluarga kami, saling memperhatikan, saling terbuka, saling mendoakan, supaya berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, tolong kami, tuntun kami untuk terus menjaga kedamaian, kerukunan di dalam keluarga kami. Segala siasat-siasat iblis yang mau merusak kerukunan dalam keluarga kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami mengatakan hari ini, kami, keluarga kami akan membangun kerukunan satu dengan yang lain. Hubungan mertua dengan menantu, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua, menjadi hubungan yang harmonis sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Shalom.